نوّر قلوبنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum ya bna Rasulillah. Assalamualaikum ya bna Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya bna Fatimah Az-Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya Syahid bi Karbala. Assalamualaikum ya Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azumullah ujurana wa ujurakum bi syahadati Imamuna Al-Husain alaihi salam bi Karbala. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka ya ibna Rasulillah. Sallallahu alayka ya ibna Amirul Mu'minin. Sallallahu alayka ya ibna Fatimah Az-Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin. Sallallahu alayka ya Shahidu bi Karbala. Sallallahu alayka ya Husain ibn Ali bin Abi Talib alaihi salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi al-muntajabin al-mayamin. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di hari ke-10, di malam ke-10, di bulan Muharram, di mana dalam hari-hari belakangan ini kita memperingati detik-detik tragedi, tahapan-tahapan tragedi yang dialami oleh Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam. Hingga tibalah kita di hari ke-10, di malam ke-10 Asyura, di mana inilah puncak dari tragedi dan kepedihan serta kegetiran yang dialami oleh Aba Abdullah alaihi salam. Di malam-malam seperti inilah para syuhada Karbala berkumpul untuk mengikat keyakinan dan keimanan serta mengikat tali persaudaraan, berikrar untuk bertempur hingga titik darah penghabisan, berdiri di jalan kebenaran bersama Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam. Begitu juga hendaknya mudah-mudahan kita semua malam ini menapak tilasi dan berikrar untuk tetap senantiasa bersama Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam hingga titik darah penghabisan. Semoga dengan hadirnya kita dalam majelis azza ini semakin memperkokoh keimanan dan memperkokoh persaudaraan kita atas nama kesamaan akidah kita, kesamaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Ahlul Bait alaihi salam. Ikhwan fillah yang Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengadakan beberapa tahapan-tahapan acara. Di antaranya adalah kita akan membuka dengan Ummul Kitab, kemudian akan dilanjutkan dengan tausiah Asyura yang akan disampaikan oleh Ustaz Khadimul Husainiyah, Ustaz Muhammad Effendi. Kemudian dilanjutkan dengan Maktal dan Maktam yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad, kemudian saudara kita Husni dan saudara kita Surya. Mudah-mudahan dengan keterlibatan kita dalam majelis ini akan semakin memperkokoh ruhani kita. Kemudian akan diakhiri dengan ziarah Asyura bersama dan doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah qablaha salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baik, kepada Khadimul Husainiyah Ustaz Muhammad Effendi, kiranya bisa memberikan kepada kita tausiah Asyura. Kami titip di dalam tausiah, semoga antum bisa menjelaskan lebih rinci dari penjelasan sebelumnya tentang makna dari tragedi yang dialami Aba Abdillah. Pada Ustaz kami persilakan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Aba Abdillah. Salawatullahi alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya ibna Rasulillah. Ruhi wa jismi wa arwahul alamin lakal fida ya gharib Karbala. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa al arwah allati hallat bi finaik. Alayka minna salamullahi abada ma bakina wa baqiya al-lailu wan-nahar wa la ja'ala Allahu akhir al-'ahdi minna li ziyaratikum. Bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'lamu wa ujurana wa ujurakum bi musabina bil Husain alaihi salam wa ja'alana wa iyyakum minat talibin bisarih mu'awalihi al-imam al-mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif min ali Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati wa abnai
Malam ini malam Asyura, malam yang sangat berat bagi Abi Abdillah alaihissalam. Malam di mana beliau mengumpulkan seluruh keluarganya, para sahabatnya, saling berdoa, saling mempererat silaturahmi, saling memberikan wasiat dalam kebaikan dan kebenaran, saling berwasiat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, dan hal-hal yang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena esok di hari Asyura, di hari ke-10 Muharram, manusia-manusia musuh Allah sudah tidak tahan lagi untuk memusnahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Abi Abdillah, keluarga Sayyidah Zainab, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Abi Abdillah, sahabat terbaik yang pernah ada di muka bumi. Di malam-malam sebelumnya telah kita sampaikan beberapa hal sedikit dari apa yang disampaikan oleh Abi Abdillah, dari misi-misi yang pernah beliau sampaikan baik sebelum peristiwa Karbala atau bahkan di Asyura di Karbala. Malam ini kita khususkan untuk mendekatkan diri kita kepada Abi Abdillah dengan bersenandung, dengan berziarah, berdoa. Namun kita sedikit menyampaikan hikmah-hikmah pesan yang disampaikan oleh Abi Abdillah Husain, terkhusus di Karbala di hari Asyura tahun 61 Hijriah. Tentu sebagian kita pernah mendengar, berkali-kali mendengar atau membaca ungkapan kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Ini bukan hadis Rasulullah, bukan kalam a'immatul ma'sumin, bukan kalam atau perkataan dari Imam Maksum. Namun ini adalah syiar yang didengung-dengungkan oleh para pecinta Abi Abdillah di seluruh zaman. Dan isi dari kandungan apa yang disampaikan oleh Abi Abdillah dan keluarga Rasulullah SAW, bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu adalah Asyura, dan setiap tempat, setiap bumi adalah Karbala. Itu arti harfiah dari kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Meskipun ini bukan ungkapan para maksumin secara langsung teks berbunyi seperti itu, tapi makna dari kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Abi Abdillah Husain. Sebagaimana disampaikan oleh Abi Abdillah ketika menjelaskan apa atau tujuan datang ke Karbala, meninggalkan Madinah, meninggalkan kenyamanan, kedudukan, penghormatan dari masyarakat. Namun beliau dengan tidak berat hati sama sekali tetap pergi dari Madinah ke Makkah, kemudian berhenti di Karbala. Yaitu apa? Untuk amar ma'ruf, untuk memperbaiki umat Rasulullah, untuk melawan kedoliman. Ya. Jadi yang paling nyata yang ditunjukkan oleh Abi Abdillah yang menjadi uswah dari beliau adalah perlawanannya kepada kedoliman. Ya, sebagaimana telah kita singgung bahwa di zaman Abi Abdillah kedoliman bukan hanya kedoliman yang sifatnya biasa-biasa saja, bukan hanya syariat yang dilanggar, bukan dosa-dosa maksiat yang istilahnya bisa selesai dengan istighfar, tapi kedoliman-kedoliman yang sudah mengikis dasar-dasar keimanan, dasar-dasar Islam. Sehingga Pak Abi Abdillah memiliki taklif, tanggung jawab untuk mengembalikan kondisi umat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga arti lebih dalam dari kullu yaumin asyura wa kullu atin karbala adalah bahwa setiap waktu, kapanpun, dimanapun, maka ketika kita menghadapi kedoliman, menghadapi pelecehan terhadap agama, maka kita harus maju. Sebagaimana kita mengikrarkan diri kita sebagai muslim, sebagai pengikut Rasulullah, maka kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan meniru apa yang dilakukan oleh Abi Abdillah. Ini makna dari kullu yaumin asyura wa kullu atin karbala. Karena yang namanya kedoliman itu kapanpun akan ada, mulai zaman Adam sampai nanti di hari kiamat, itu pasti ada yang namanya kedoliman. Ketika Abi Abdillah memberi contoh kepada umat Rasulullah khususnya dan kepada umat manusia pada umumnya, ini tidak terbatas waktu dan zaman, namun lintas generasi, lintas tempat, lintas masa. Jadi ungkapan kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala itu sampai hari kiamat berlaku. Ajaran Abi Abdillah itu tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang dihadapi beliau di Karbala. Karena kalau kita membaca sejarah khususnya Karbala itu, usaha apapun yang disampaikan oleh Abi Abdillah untuk menyeru orang-orang yang hendak membunuhnya, menghadangnya, itu bisa dikatakan hampir tidak ada yang merespon secara positif seruan Abi Abdillah. Hal min nasirin yang suruni itu sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh akhina Is, itu disampaikan oleh Abi Abdillah di hari Asyura ketika beliau sudah sendirian, tidak ada lagi pendukung, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sahabat. Putra-putranya juga sudah terkorbankan. Namun Abi Abdillah tidak pesimis, masih menaruh harapan, bukan untuk dirinya, bukan untuk menyelamatkan dirinya, bukan, tapi untuk memberikan harapan, memberi kesempatan kepada orang-orang yang tadinya niatnya memang untuk membunuh Abi Abdillah, supaya mereka sadar bahaya kalian kalau sampai melanjutkan apa yang ingin kalian lakukan. Taruhannya adalah keimanan. Sebagaimana kita sebutkan bahwa Abi Abdillah adalah Rasulullah. Ketika membunuh Abi Abdillah, menyakiti Abi Abdillah, maka menyakiti Rasulullah. Yu'limuni ma yu'limuhum, kata Rasulullah. Orang yang menyakiti mereka juga menyakiti aku. Yuhzinuni ma yuhzinuhum, membuat mereka sedih juga membuat aku sedih. Anadu waliman adahum, saya memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka. Lahmuhum lahmi, daging mereka adalah dagingku, kata Rasulullah SAW. Wadamuhum dami, darah mereka juga darahku. Artinya Abi Abdillah sama Rasulullah itu satu hakikatnya, meskipun terpisah dengan jasad, namun hakikat ruh spiritual itu sama dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, bukan karangan umat Rasulullah, bukan karangan orang-orang tertentu bahwa Abi Abdillah dengan Rasulullah itu kesatuan, bukan, Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Dan ini termaktub dalam hadis kisah yang sudah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya. Sebagaimana kita singgung bahwa hadis kisah ini terkhusus berkaitan dengan keluarga Rasulullah SAW, dan ini sangat bagus hadisnya. Nanti bisa dicek banyak di dalam referensi-referensi berkaitan dengan Ahlul Bait khususnya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal min nasirin yang suruni, apakah ada atau masih ada orang yang sudi untuk menolongku? Itu artinya Abi Abdillah ingin mengatakan, apakah ada orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Apakah ada orang-orang yang membuktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman? Apakah ada dari kalian orang-orang yang tidak mendukung orang-orang yang dolim?
Artinya wadifah atau tanggung jawab seorang muslim, seorang mukmin terhadap kedoliman bukan bergabung dengan kedoliman, bukan merestui kedoliman, tapi melawan kedoliman. Sebagaimana ajaran Rasulullah, ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan derajat-derajatnya, dengan tahapan-tahapannya. Kalau kita mampunya dengan hati, ketika ada orang melakukan kemaksiatan, maka dalam hati cukup kita untuk beramar ma'ruf dengan merasa tidak senang dengan perbuatannya, bukan orangnya, perbuatannya kita tidak senangi. Kalau kita mampu dengan kata-kata, maka kita bisa menasihati, melarang, mencegah dengan tahapan-tahapannya juga. Mulai dari tahapan yang lembut sampai bertahap yang agak-agak memaksa. Cuma ini perlu diperhatikan, tidak langsung tegas kalau kita beramar ma'ruf. Kata-kata misalnya tidak mempan dengan tindakan menarik atau hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan. Dan ini ada pembahasan dalam fikih Ahlul Bait, dijelaskan panjang lebar berkaitan dengan beramar ma'ruf ya. Jadi amar ma'ruf juga ada ilmunya, ada caranya yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Ahlul Bait Rasulullah SAW. Artinya yang terakhir yang ingin Abi Abdullah sampaikan kepada orang-orang yang di hadapannya adalah Abi Abdullah tidak sampai hati ketika kalian menjadi musuh-musuh aku, musuh-musuh Rasulullah. Ketika menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulullah, berarti menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nasib manusia menjadi musuh Allah? Apa yang mau diharapkan nanti di akhirat? Bagaimana mereka nanti ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan akan memberikan syafaat kepada umatnya dari golongan orang-orang yang berbuat dosa, maka pembunuhan Abi Abdillah bukan perbuatan dosa yang bisa disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan ridha kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada orang yang membunuh putra Rasulullah, yang membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal min nasirin yang surini, hal min nasirin yang surini. Abi Abdillah menyampaikan kepada orang-orang yang hendak membunuh beliau. Saking welas asihnya Abi Abdillah, bahkan kepada orang-orang yang sudah pasti akan menyakiti bahkan membunuhnya itu masih perhatian beliau kepada mereka. Ini sebagaimana akhlak Rasulullah, azizun alaikum anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena Ahlul Bait Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan beliau, orang pertama yang diajarkan risalah Rasulullah adalah keluarganya, baru melibat kemana-mana. Maka orang-orang yang paling mengerti, yang paling bisa mempraktekkan ajaran Rasulullah adalah Abi Abdillah di antara keluarga Rasulullah SAW. Karena kalau mereka sudah terlibat dalam pembunuhan Abi Abdillah, maka sudah tidak ada harapan lagi, tertutup kesempatan, tidak ada lagi jaminan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini pesan terakhir yang disampaikan oleh Abi Abdillah kepada umat Rasulullah. Hal min nasirin yang suruni. Adakah orang yang masih sudi untuk menjadi penolongku? Apakah ada orang yang mau saya selamatkan? Artinya kalau kamu atau kalian mau diselamatkan, ya keluar dari barisan musuh, bergabunglah dengan aku, atau paling tidak tinggalkanlah Karbala saat itu. Jangan bersama musuh-musuh Allah. Kalau kalian menjadi musuh Allah, maka bahaya kalian di akhirat. Tentu kalau kita membahas Asyura, membahas Karbala, maka kita tidak bisa melupakan jasa Sayyidah Zainab Al-Kubra, saudari dari Imam Husain. Beliau menyaksikan langsung apa yang terjadi di Karbala, yang menimpa Abi Abdillah, yang menimpa anak-anak dari keluarga Rasulullah, para sahabat Abi Abdillah. Beliau menyaksikan. Beliau yang membawa pesan Abi Abdillah keluar dari Karbala, disampaikan kepada siapapun yang beliau temui di jalan. Karena setelah peristiwa Karbala, keluarga Rasulullah yang tersisa ini
diarak, ditawan, diikat seperti budak, seperti orang yang tidak memiliki harga diri. Padahal mereka adalah keluarga Rasulullah, bahkan keluarga terdekat Rasulullah. Namun diperlakukan seperti bukan manusia. Bahkan dalam maktal-maktal atau sejarah yang membahas tentang Karbala ini, detail disebutkan tentang bagaimana kondisi mereka ketika diarak dari Karbala ke Kufah, kemudian ke Syam. Tangan mereka diikat, baju mereka sudah sebagian dilucuti, dihinakan. Bahkan karena saking dahsyatnya propaganda penguasa saat itu, tidak sedikit orang-orang yang bertemu dengan tawanan keluarga Rasulullah ini melaknat mereka. Mereka anggap keluarga Rasulullah sebagai orang-orang yang zalim, orang-orang yang melawan khalifah, melawan pemerintahan Islam. Sehingga apa? Mereka bersyukur. Karena apa? Dianggap tentara Islam ini menang melawan para pemberontak. Alhamdulillahilladzi qatalakum. Mereka menyampaikan kepada keluarga Rasulullah yang tersisa ini, alhamdulillah Allah telah membunuh kalian. Ini disampaikan kepada keluarga Rasulullah yang ingin mereka dapatkan syafaat dari beliau. Tidak sampai di situ saja. Ketika memasuki istana penguasa Ibnu Ziyad, juga disampaikan, alhamdulillahilladzi qatalakum wa ahlakakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membunuh kalian, telah menghancurkan kalian. Ini disampaikan kepada siapa? Keluarga Rasulullah. Di samping mengejek keluarga Rasul dengan ungkapan-ungkapan yang tidak layak disampaikan kepada Rasulullah, mereka juga menambahkan kepedihan hati keluarga Rasulullah, kesedihan mereka atas apa yang disampaikan atau yang diterima oleh Abi Abdillah, anak-anak dari keluarga Rasulullah. Ibnu Ziyad berkata kepada Sayyidah Zainab, kalau digambarkan saat itu dia duduk di atas, Sayyidah Zainab ditaruh di bawah. Dia mengatakan, kaifa ra'aiti sun'allah. Ibnu Ziyad berkata atau bertanya kepada Sayyidah Zainab. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ejekan. Kamu lihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada kalian, keluarga Rasulullah maksudnya. Kaifa ra'aiti sun'allahi bi ahli baitik. Kamu lihat apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada keluargamu, kepada Abi Abdillah, kepada anak-anak cucu Rasulullah. Jadi apa yang mereka lakukan, kedoliman yang mereka lakukan, penjarahan, pembunuhan, itu dianggap sebagai perbuatan Allah Ta'ala. Karena mereka meyakini atau sengaja membuat akidah yang bernama Jabariyah. Akidah Jabariyah itu menisbatkan semua perbuatan manusia, perkataan manusia, bahkan niat manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah perbuatan Allah. Sehingga apa? Jangan salahkan saya kalau kita mengambil kesimpulan. Jangan salahkan saya kalau Husain dibunuh, keluargamu dijarah, kalian dihinakan. Jangan salahkan saya. Ini perbuatan Allah sendiri. Itu yang mau disampaikan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Kaifa ra'aiti sun'allah. Bagaimana menurutmu perbuatan Allah ini? Ini kan sangat jelas bahwa dia ingin berlepas tangan, tidak mau disalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memiliki kuasa kepada seluruh makhluknya, tapi bukan berarti Allah Ta'ala melakukan semua yang dilakukan oleh makhluknya, yang dilakukan oleh manusia. Buktinya Allah Ta'ala melarang, jangan melakukan ini. Allah Ta'ala menyuruh, kamu lakukan ini. Ini adalah bukti bahwa
ada ikhtiar, bahwa manusia ini tidak terpaksa dalam melakukan sesuatu. Dia memiliki pilihan, melakukan kedzaliman kah, atau sebaliknya, bermaksiatkah atau taat kepada Allah Ta'ala. Ini yang dilawan oleh Abi Abdillah diantaranya. Karena akidah seperti itu sudah menyebar di saat itu, sehingga apa? Abi Abdillah tidak mungkin membiarkan kondisi berlarut-larut sampai seperti itu selanjutnya sampai hari kiamat. Tanpa perlawanan Abi Abdillah, pengorbanan beliau, maka kondisi umat tidak akan berubah, bahkan bisa menjadi lebih parah. Ketika dihinakan dengan perkataan demikian, apa yang dijawab oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra? Ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang aku lihat kecuali keindahan. Kamu lihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada keluargamu. Keluargamu dibunuh, dipantai, dihinakan, dan lain sebagainya yang tidak mengenakan. Sayyidah Zainab memberikan jawaban yang sangat telak, memukul. Tidak ada selain keindahan yang aku lihat. Bukan berarti kematian adalah sesuatu yang indah, bukan. Pembantaian bukan sesuatu yang indah. Jelas bukan sesuatu yang indah pembantaian. Di sana ada tangisan, ada darah, ada luka-luka yang tidak mungkin diobati. Namun yang dilihat oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra adalah di sana ada keimanan bahwa Abi Abdillah itu dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah untuk mempertahankan keimanan dalam keadaan apapun, termasuk ketika harus merelakan nyawa kita untuk menjadi korban. Itu yang dilihat oleh Sayyidah Zainab. Di sana ada namanya isar. Bagaimana ada orang ketika kehausan, dia memiliki air yang sangat sedikit, dia diberikan kepada orang yang lain yang juga kehausan, tidak langsung diminum. Bagaimana Abul Fadl Abbas yang saat itu diperintahkan oleh Al-Husain mencari minum, karena sudah berhari-hari keluarga Rasulullah tidak minum, bayi-bayi tidak lagi bisa meminum ASI karena sudah tidak ada lagi. Ketika beliau mendapatkan air, beliau ingat di sana ada keluarga Rasulullah, ada anak-anak dari keturunan Rasulullah, ada Al-Husain, ada pejuang-pejuang yang bersama Al-Husain. Namun beliau tidak langsung minum. Kenapa? Isar beliau mencontoh keluarga Rasulullah untuk mendahulukan yang lain. Ini yang mungkin bagi kita masih sulit, tapi kita bisa untuk selalu berusaha belajar dari Abi Abdillah, dari keluarga Rasulullah, dari madrasah Abi Abdillah. Dan duduknya kita di sini dalam rangka itu. Kita mengingat-ingat apa yang pernah disampaikan oleh Abi Abdillah, yang dicontohkan oleh keluarga Rasulullah, yang dilakukan oleh Abul Fadl Abbas, yang dilihat oleh Sayyidah Zainab adalah di sana ada kecintaan, terkhusus kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan bentuk ketaatan kepada Abi Abdillah. Karena Abi Abdillah saat itu adalah Imamuz Zaman, Shahibul Asri, manusia yang harus ditaati sebagaimana ketaatan kepada Amirul Mukminin, kepada Rasulullah SAW. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini ada ayat yang sangat jelas kalau dalam mazhab Ahlul Bait, ulil amri adalah orang-orang khusus, orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa, yang dipastikan tidak mungkin melakukan kesalahan, bukan seluruh penguasa. Ini sudah kita singgung juga. Abu Abdillah saat itu adalah sebagai waliul amr, ya, meskipun memang dalam pemerintahan tidak menjadi khalifah, tidak menjadi pemimpin secara formal, tapi beliau adalah waliul amr, al-imamul muttaqi, al-maksum, yang harus ditaati. Dan orang-orang yang tersisa di Karbala saat itu dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan dengan cara mentaati Abi Abdillah. Ini yang dilihat oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra. Sehingga apa? Semua adalah hal yang indah.
Bukankah itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Selain Sayyidah Zainab yang sangat memiliki andil besar, jasa besar terhadap Islam, terhadap manusia, adalah Al-Imam Zainal Abidin As-Sajjad, putra dari Imam Husain. Beliau setelah diarak dari Karbala ke Kufah, baru ke Syam, sebagaimana yang dialami oleh keluarga Rasulullah yang lain yang masih hidup, mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman, pelecehan, umpatan-umpatan dari orang-orang yang mereka temui di jalanan, di pasar, dan terakhir di istana. Beliau ketika mendapatkan ancaman sebagai putra didikan keluarga Rasulullah, bukannya minder, bukannya takut, bukannya bergabung dengan mereka, tapi mereka justru menyampaikan hal-hal perlawanan dengan ungkapan beliau yang sangat terkenal, innal qatla lana a'adah wa karamatuna minallahi syahadah. Syahadah atau syahid di jalan Allah bagi kami adalah kemuliaan. Itu yang kami tunggu-tunggu. Jangan bayangkan ketika kalian mengancam kami dengan pembunuhan, dengan kematian itu membuat kami takut, membuat kami gentar, menjauhi dari ajaran Rasulullah. Bukan, justru itu yang kami tunggu-tunggu. Kenapa? Syahadah adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah, tidak kepada seluruh umat. Hanya orang-orang pilihan yang akan mendapatkan derajat syahadah, derajat kedudukan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah di surga, di akhirat? Dan kedudukan bukan hanya kedudukan yang dimaksud, kedudukan ini bukan kedudukan secara jasmani. Bisa jadi orang dekat secara jasmani dengan Rasulullah, tapi belum tentu dekat secara spiritual jiwanya dengan Rasulullah. Ketika ada orang yang ingin dekat dengan Rasulullah, maka lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekali lagi bahwa ajaran yang selalu berlaku di setiap zaman adalah perlawanan kepada kedoliman. Dalam riwayat disebutkan, kalian jangan menjadi orang yang dolim, juga jangan menjadi orang yang didolimi. Kalau jangan jadi orang dolim, jelas kalian jangan melakukan sesuatu yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian jangan juga menjadi orang yang terdolimi. Jangan biarkan ada orang yang mendolimi kalian. Itu maksudnya. Jadi ada dua wadifah kita, jangan mendolimi, juga jangan mau didolimi dengan bentuk apapun. Itulah pentingnya kita untuk selalu mendalami, meneliti risalah Rasulullah, ajaran Rasulullah, sehingga kita bisa mendeteksi mana kedoliman, mana bukan. Jangan salah dalam mendeteksi kedoliman dan bukan. Dan kedoliman yang paling nyata di zaman kita ini adalah penindasan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada yang menyangkal bahwa mereka adalah orang-orang yang termadlum, orang-orang yang terdolimi. Berpuluh tahun mereka dalam keadaan terdolimi. Bukan hanya susah mencari makan, bukan hanya susah mencari pekerjaan, tiap hari mereka diserang. Tiap hari di antara keluarga mereka ada yang meninggal, bukan meninggal secara normal, meninggal karena dihujani peluru, dibombardir. Ini saudara kita, dan ini sebuah ujian bagi kita. Apakah kita abai dengan kondisi mereka atau mendukung mereka?
dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki tentunya. Dikembalikan kepada situasi dan kondisi kita. Bukan berarti ketika melihat kondisi demikian kita membara, ya hati kita membara langsung ke Palestina berjihad dengan mereka. Itu kan tidak harus seperti itu, karena ada tahapan-tahapan dalam berjihad, ada syarat-syaratnya. Sebagaimana kita sholat, kita puasa, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, ketika kita memenuhi syarat, baru bisa kita melakukan. Tapi kalau belum, maka jangan memaksakan diri. Kita haji, kita puasa, kita sholat, apapun dalam agama itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Dua-duanya harus terpenuhi. Dan ini termasuk dari ajaran keluarga Rasulullah, terutama yang diajarkan oleh Abi Abdullah di Karbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.